Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Mustafa balligh Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita tadi malam baru memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu meriah, dan alhamdulillah jemaah yang hadir cukup banyak. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya ngapain memperingati Maulid Nabi? Jadi idza ahabba syai'an kasura dzikruhu. Ketika kita mencintai sesuatu, mencintai orang, biasanya banyak disebut, banyak diperingati, banyak diingat. Salah satu bentuknya adalah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ingin memantapkan rasa cinta kita. Mudah-mudahan tahun depan lebih meriah lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kenapa kita usaha untuk memantapkan cinta kita? Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang nanti akan senantiasa bersama orang yang dicintai. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya
mengingat-ingat Rasulullah seperti Maulid Nabi itu ngaji, ngaji itu pahalanya luar biasa, surga itu balasannya. Idza marratum biriyadil jannah farta'u, kata Rasulullah, kalau kalian lewat, bukan sengaja diadakan, apalagi sengaja diadakan, lewat di Riyadul Jannah, singgahlah di situ, mampirlah, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, wa ma Riyadul Jannah ya Rasul? Riyadul Jannah itu apa? Kata Rasulullah, taman surga, majlis zikir, majlis ilmu. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang cinta Maulid Nabi, betul-betul nanti menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah rahimakumullah. Jadi sedikit kita mengingat perjalanan Rasulullah. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, 6 tahun yatim piatu, ditempa oleh Allah. Makanya Rasulullah katakan, ana wa kafil yatim fil jannah. Nanti saya akan beserta dan bersama orang-orang yang senang nanggung anak yatim. Jadi kalau ingat anak yatim, ingat Rasulullah. Rasulullah ditempa sejak kecil agar mandiri, agar rendah hati, agar tanggung jawab. Sejak usia diasuh oleh Halimah antara 4-5 tahun, Pak sudah belajar gembala kambing. Ibunya masih ada karena ibunya meninggal setelah usia 6 tahun. Dilanjutkan terus, kakeknya meninggal, dirawat oleh pamannya Abu Thalib, gembala kambing juga. Oh, ternyata kata Rasulullah, wa ma ba'athallahu nabiyyan illa al-ghanam. Tidaklah seorang nabi diutus kecuali pernah semuanya mengembala kambing. Lalu sahabat bertanya, engkau juga begitu ya Rasul? Iya, aku juga, kata Rasulullah. Ala bari kita di ahli Mekah, aku dapat upah dari pemiliknya, penduduk Mekah. Jadi sudah belajar mandiri semua nabi sejak kecil, 4-5 tahun sampai kurang lebih 12 tahun itu kerjanya memberikan jasa dan dia dapat upah. Sudah belajar mandiri. Makanya kata Rasulullah, akrimu awladakum wa ahsinu adabahum. Ini ilmu. Hormati hak anakmu, kata Rasulullah. Perbaguslah adabnya seperti adab Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah. Begitu
cara kita mendidik anak yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan dimanja-manja, diajari mandiri sejak kecil. Mungkin sederhana di rumah kita ditugaskan untuk menyiapkan perlengkapannya sendiri sejak kecil, dari alat makannya, pakaiannya, dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kenapa kambing? Oh, ternyata kambing itu mempunyai karakter yang bermacam-macam. Tapi kambing cermat dalam mencari makanan, daun-daun yang bagus-bagus saja, yang jelek-jelek gak mau. Kalau digiring kadang-kadang suka menyimpang karena rumput yang ada di selatan yang disukai, yang menggembala menggiring ke utara, lompat dia ke selatan itu. Karakternya macam-macam. Rupa-rupanya memang dipersiapkan oleh Allah untuk membina umat manusia yang karakternya macam-macam, banyak keinginannya. Mungkin lebih sulit dari menggembala kambing. Kambing, Pak, makan yang bagus-bagus saja, yang halal menurut kambing. Beda dengan manusia, kadang-kadang aspal juga dimakan. Tuh, kambing gak mau makan aspal, yang bersih saja, yang halal. Mudah-mudahan kita gak suka makan aspal. Amin ya rabbal. Ini pembinaan umat. Jadi kita mesti banyak belajar sama alam. Nabi Adam punya putra yang berantem, Qabil dan Habil. Begitu saudaranya meninggal, bingung dia mau diapain, bingung. Lihat burung gagak tuh nyakar-nyakar tanah, ada lubangnya. Kemudian membawa burung-burung gagak yang lainnya ditaruh di situ, ditimbul pakai tanah. Rupa-rupanya menguburkan jenazah, meniru burung gagak, ditiru tuh oleh anaknya Nabi Adam. Jadi belajar membaca alam penting. Jadi akhlak yang paling mendasar yang dimiliki Rasulullah sejak kecil, dia sudah mendapatkan gelar apa? Al-Amin, manusia terpercaya. Kenapa? Jujur. Ini halal dimakan, ini haram tidak dimakan. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Allah. Sehingga pengawasan yang mantap adalah pengawasan dari dalam diri kita, merasa bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Makanya Rasulullah katakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa bersikap jujur, karena kejujuran akan menuntun kalian kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu yang akan membawa kita ke dalam
surga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang jujur. Amin ya rabbal. Hendaklah kalian menjauhi sikap dusta, bohong, karena kebohongan akan mengantarkan kita kepada dosa-dosa, dan dosa akan menggiring kita dalam neraka. Waliyadzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kejujuran Rasulullah yang penuh dengan amanah, tanggung jawab dalam mengaruhi kehidupan, tanggung jawab dalam memegang amanah. Nah, kita ini kan namanya memegang amanah, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mulai dari diri kita sendiri amanah, keluarga kita amanah, dan banyak amanah menjadi guru, amanah mengelola kondisi masyarakat, amanah, semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Suatu ketika Rasulullah, dia sebagai orang yang berjuang untuk mandiri, karena gembala kambing saja itu sebenarnya ingin meringankan beban pamannya yang bukan orang kaya. Bukan orang kaya, sudah sejak kecil sudah ada ingin menolong orang lain, sudah ada. Pada usia 12 tahun dia sudah belajar dagang. Karena belum punya modal, dia ikut pamannya ke Syam, yang sekarang termasuk apa? Palestina, Lebanon, Syria, apalagi? Ya, Syam kan? Ya, enggak punya modal, ikut ngumpulin modal dulu, enggak minta-minta. Dia ikut pamannya belajar mandiri ngumpulin modal. Punya modal, dia dagang di pasar Tegal yang dulu yang bapak-bapak ibu-ibu haji tahun sebelum 80-an namanya pasar Seng. Nah sekarang sudah enggak ada. Di situ Rasulullah dagang karena sudah punya modal. Suatu ketika ada seseorang yang belanja. Ini ceritanya Nabi belum diangkat jadi Nabi, baru belasan tahun umurnya. Ada orang belanja, setelah belanja, Muhammad, saya titip dulu. Iya. Mau kemana? Aku mau umroh. Umroh tapi masih nyembah berhala. Nabi Muhammad belum diutus. Berangkat dia di umroh. Setelah umroh langsung dia pulang. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram ke rumahnya itu perjalanan 3 hari. Di rumahnya ingat setelah 3 hari. Berapa hari? 6 hari. Ingat balik lagi ke Mekah 3 hari berapa? 9 hari. Baru ketemu dengan Nabi Muhammad. Terus Muhammad, barang aku ketinggalan. Iya, aku tahu. Masih ada. Kamu jaga. Iya, aku jaga. 9 hari nungguin titipan orang, dijaga terus. Kenapa? Amanah. Nah, coba bayangkan kalau bapak ada orang belajar titip nih 9 hari disuruh nungguin, nggak tahu diapain barang itu. Ya, Nabi dijaga, kamu jaga. Iya, aku jaga. Karena ini amanah kata Rasulullah. Mulai terkenal di Mekah ada orang yang tanggung jawab luar biasa, dapat dipercaya.
Dibilang dengan gelar Al-Amin. Sehingga pelanggannya itu luar biasa. Akhirnya singkat, Rasulullah mendapat pelanggan yang banyak luar biasa, dagangannya laku menjadi konglomerat, kaya raya luar biasa. Singkat cerita, Rasulullah nikah dengan Khadijah. Umur berapa? 25 tahun. Masuknya berapa Pak? 20 ekor unta. Kalau harga unta rata-rata ada 30 sampai 100, tergantung kecil besarnya unta. 100 juta, anggap 50 juta. 1 ekor. Berarti 50 ekor berapa? 1 miliar. Mas kawinnya 1 miliar, kaya apa miskin Pak? Mas kawinnya, ya. Sekarang mas kawinnya 1 miliar, kaya apa miskin? Ya. Ya Rasulullah itu kaya. Nikah mas kawinnya 20 ekor unta. Allahu Akbar. Sekarang yang banyak apa? Mas kawinnya alat perlengkapan sholat ditambah tanggal lahir 1955 rupiah. Ya. Kaya Rasulullah itu, kan? Tetapi kekayaannya digunakan apa? Perjuangan menegakkan agama Allah. Partnernya siapa? Khadijah. Janda kaya, semuanya digunakan untuk perjuangan begitu menegakkan habis harta. Tidak ada lagi puasan harta. Makanya Rasulullah katakan, taraktu fikum amrayni. Saya meninggalkan 2 usaha untuk kalian. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasulih. Aku hanya meninggalkan 2 pusaka buat kalian. Selama kalian berpegang teguh dengan 2 pusaka itu, kalian tidak akan pernah tersesat. Apa? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi Al-Quran dan hadis. Loh, kenapa kok ada kitab fikih? Ada nahu, ada sorof, ada tajwid, ada fasal hadis, ada isti'arah dan berbagai macam ilmu. Jadi begini Bapak Ibu, sama dengan kita, Indonesia ini kaya raya. Apa semua kekayaan alam ini langsung dinikmati? Tidak. Bensin langsung jadi bensin. Diolah pakai ilmu. Diolah pakai ilmu baru jadi bensin. Enggak langsung jadi bensin itu. Jadi Al-Quran hadis ada yang bisa kita manfaatkan langsung. Apa? Baca 1 huruf 10, baca langsung pahala. Apa langsung bisa dipraktekkan? Tidak semuanya. Diolah oleh para mujtahid yang punya ilmu pengetahuan yang cukup bekalnya untuk menggali Al-Quran dan hadis. Maka muncul berbagai macam ilmu tadi, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ya, usul fikih, ilmu hadis, sehingga kita tinggal makan, hidangan sudah siap. Makanya lalu kata ulama, sumber hukum Islam 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma' ulama, 4 qiyas. Itulah yang terjadi. Jamaah rahimakumullah, terakhir, Rasulullah itu anaknya Al-Quran. Kalau katanya pelajar Al-Quran.
Yang menjadi powernya anak itu apa? Rahmat, kasih sayang, kasih sayang. Makanya kata Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikan kasih sayang kepada penghuni bumi. Siapa saja, muslim, non muslim, kambing, sapi, ayam, berikan kasih sayang, maka yang di langit semuanya akan mengucurkan kasih sayang buat kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, suatu ketika ada salah seorang belanja di pasar. Nabi juga kebetulan pergi ke pasar, karena Nabi juga manusia biasa, baru makan, punya istri juga. Makanya kata Allah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, aku adalah basyar, manusia biasa, manusia biologis, fisik biasa seperti kalian. Makan juga, tidur juga, beristri juga. Bedanya yuha ilayya, aku dapat wahyu Al-Quran. Jadi ada wahyu berupa Al-Quran, ada wahyu berupa hadis qudsi, ada wahyu berupa hadis nabawi. Singkatnya, Rasulullah juga pergi belanja ke pasar, melihat perempuan nangis. Kata Rasulullah, kenapa kamu nangis? Ya, uang aku hilang. Berapa? 8 dirham. Kebetulan Rasulullah mau pergi belanja, bawa uang hanya 8 dirham. Udah, diam, jangan nangis, aku ganti. Pak, kalau bapak pergi ke pasar ingin belanja, beli nasi uduk, bawa uang 15.000. Ada orang kehilangan duitnya, nangis, 15.000, jadi beli nasi uduk, apa digantiin sama yang nangis? Bawa 15.000, Rasulullah bawa 8 dirham. Ada orang nangis, 8 dirham dikasih semuanya. Berarti Rasulullah gak jadi belanja. Makasih Mansa, mau kasih? Ya Allah, itu Rasulullah. Terus begitu diganti uangnya 8 dirham, masih nangis. Kok kamu masih nangis, kata Rasulullah? Iya Rasulullah, aku takut mau pulang. Kenapa takut? Aku ini kan pembantu. Nanti pekerjaan sudah berantakan semua, aku pulangnya terlambat, nanti dimarahi majikan. Tenang, kata Rasulullah. Pasang dada dia, aku antar. Dia antar. Pak Asiwansa bisa begitu. Ya, pasang dada untuk orang yang nangis, yang miskin. Terus diantar sama Rasulullah. Udah, kamu gak usah ngomong, aku yang ngomong, kata Rasulullah. Dia ini terlambat, pembantu kamu ini terlambat karena uangnya hilang, takut dimarahi. Majikannya dengar saja dari Rasulullah itu. Terus gimana ya Rasul? Uangnya sudah aku ganti 8 dirham. Dia takut pulang. Ini belanjaannya sudah dapat. Karena terlambat, mungkin pekerjaan yang lain tak bisa dikerjakan. Mendengar penjelasan Rasulullah dengan bahasa Rasulullah tentunya, yang akhlaknya begitu mulia, apa yang terjadi?
majikan yang non muslim akhirnya masuk Islam karena mempraktikkan sikap apa? Rahmah dan kasih sayang. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa al-amin, terpercaya, amanah dan memiliki akhlak rahmah, kasih sayang. Mudah-mudahan kita senantiasa nanti bersama Rasulullah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah ya Rabbana, kami memohon kepadamu cintamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada cintamu. Ampuni dosa kami ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ampuni dosa guru-guru kami,